tanggal 6. Kemudian dia merasa sakit, biasa ada panas, flu, itu gejala awalnya. Kemudian dia mulai terasa onset, mulai lemah, mulai lumpuh di tanggal 9 dan masuk di rumah sakit RSUD TCD Sigil. Kemudian tanggal 21-22 dokter anak mencurigai ini polio dan mengambil spesimen dan dikirim ke provinsi, kemudian dikirim ke Jakarta dan hasil sampel diterima di BKPK dan diperiksa tanggal 7 November, keluar hasilnya melalui PCR tipe 2 polio dan ada tipe 3 dari Sabin. Ya. Kemudian dikirim ke Lab Bio Farma untuk sequencing dan ternyata memang betul dia tipe 2 ya. Hasil sequencing itu polio tipe 2 ya. Anak itu mengecil pada di bagian otot paha dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi ya. Tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dan ada perjalanan ke luar nggak ada. Jadi tapi anak ini kalau lihat kondisinya kemarin saya lihat sudah jalan sekalipun masih tertati-tati ya, cuma memang ya tidak ada obat ya, nanti tinggal di fisioterapi ya untuk mempertahankan masa ototnya ya. Slide. Ini lingkungan di belakang tempat main memang hampir semua ada dibangun MCK, tapi buangannya itu ke ya sungai-sungai kecil yang di belakang. Ini tempat main anak-anak di sini ya. Ini kita sudah ambil sampel untuk diperiksa, kita tinggal menunggu hasil mungkin 1-2 hari. Sudah keluar sampel air di beberapa titik kita sudah ambil ya. Jadi perilaku buang air sembarang itu punya potensi. Jadi kemungkinan penularannya, faktor risiko yang paling kami lihat ada di sini ya. Ada di sini ya. Ya, slide. Ini upaya-upaya yang kita sudah lakukan sampai dengan 19 November. Notifikasi jadi dari P2P sudah membuat notifikasi, catatan memang ada pelaporan ini, kemudian investigasi kasus dan lingkungan sudah kami lakukan, advokasi dengan pemerintah daerah sudah dilakukan baik ke bupati maupun gubernur, terakhir saya ke sana kemarin dulu ya, dan konsultasi dengan WHO dan juga UNICEF. Dan kita sudah melakukan kembali lagi pelatihan surveillance untuk puskesmas dan juga pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, nanti kemarin sudah ada deklarasi dari bupati untuk menyampaikan ini sudah ada bawa KLB. Ya, slide. Kemudian tentu yang diinginkan ke depan respon dalam penanggulangan KLB, yaitu kita akan melakukan outbreak response imunisasi ya, dan juga tentu cakupan imunisasi rutin kita tingkatkan, dan kita rencanakan di PD dimulai tanggal 28 November untuk Kabupaten PD kita harapkan selesai dalam seminggu, dan tanggal 5 seluruh kabupaten kota di wilayah Aceh. Yang ingin dilakukan ini masih konsultasi dengan Pak WHO, kemungkinan kita akan lakukan di anak usia kurang dari 13 tahun ya, ini tertulis 15 tahun ya. Tapi sasaran pun 15 tahun itu kita tetap cari ya. Jadi ini kita di samping mempersiapkan ini, kita juga melakukan surveillance yang aktif ya ke vaskes untuk melihat jangan-jangan ada yang belum terlaporkan ya. Untuk melihat anak-anak di bawah 15 tahun yang mengalami akut flasid ya, secara mendadak ya. Slide. Yaitu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kita lagi mempersiapkan, vaksin sudah siap untuk melakukan outbreak response imunisasi yang itu dimulai di kota PD, di Kabupaten PD tanggal 28. Kita harapkan ya di bawah 13 tahun semua kita sudah suruh tarik ke Dukcapil per desa,
kita lakukan 1 minggu, dan kemudian seluruh Aceh mulai tanggal 5, dan itu dilakukan 2 putaran, baik PD maupun seluruh. Dalam 1 bulan kemudian kita lakukan juga imunisasi OPV. Di samping itu tentu imunisasi rutin itu tetap dilakukan, apalagi untuk kita tingkatkan IPV-nya, ya, IPV-nya yang karena itu harus kita akan, tadi saya lupa, target dunia termasuk Indonesia, dunia itu akan melakukan eradikasi tahun 2026. Tahun 2026 nggak lama lagi, 3 tahun. Jadi betul-betul kalau masih ada 1 kasus ditemukan di negara manapun menjadi perhatian dunia, menjadi perhatian dari WHO setelah melakukan respons penanggulangan. Demikian Pak Busroni, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Dr. Maksi yang sudah disampaikan kepada kita semua terkait dengan update informasi kesehatan, khususnya kejadian luar biasa polio di PD Aceh. Tadi disampaikan bahwa akan ada dilakukan vaksinasi untuk polio, dan akan ada 2 tahap di Aceh, dan nanti seluruh Aceh juga akan dilakukan vaksinasi ini. Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam laman Zoom ini, khususnya buat teman-teman dari media, dari wartawan, kami persilahkan untuk menanyakan, konfirmasi, klarifikasi, atau memperdalam atau mendetail tentang informasi yang disampaikan oleh Dr. Maksi. Kami akan izin memulainya, Dr. Maksi. Pertama dari Dini Suara.com, Dr. Maksi. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pak, kenapa di Aceh? Apakah karena masih ada kelompok yang anti vaksin atau yang belum divaksin? Kenapa 1 kasus ini bisa terjadi? Apakah tidak divaksinasi? Terjadi pada anak usia berapa? Tadi disampaikan oleh Dr. Maksi, anak-anak targetnya sudah ada usianya. Dr. Maksi, silahkan. Ya, terima kasih Dini. Jadi apa di Aceh? Jadi tadi sekali lagi cakupan kita tadi kan sudah dilihat peta di Indonesia, baik OPV-nya oral sampai OPV 4 itu di wilayah Sumatera khususnya Aceh itu merah di bawah 50%. Kemudian wilayah lain ada Papua kan 2018 itu 1 kasus, tapi dia tipe 1 yang dapat di Papua. Ya. Kemudian wilayah Kalimantan jelas tadi banyak yang merah. Memang yang paling hampir semua tadi saya katakan 30 provinsi itu yang IPV, yang inactive polio vaksin itu memang rendah hampir semua provinsi, 30 provinsi. Jadi kemungkinan daerah-daerah yang rendah itu kemungkinan akan ada virus polio liar masih ada. Sehingga yang saya sampaikan surveillance AFP yang kita perkuat di dunia ini perkuat, dan itu ada laporan atau tidak ada kasus itu tetap dilaporkan rutin oleh daerah. Jadi saya harus akui, harus petugas saya makanya kemarin datang memberikan apresiasi, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten PD karena mereka dengan cepat melaporkan kasus lumpuh layu AFP ini secepatnya. Orang puskesmas sudah tahu, laporkan ke Dinkes, ke rumah sakit, dan cepat dikirim sampelnya. Ya berarti kan surveillance AFP kita jalan bagus. Ya. Terima kasih Dr. Maksi. Ya, Mbak Dini itu jawabannya. Kemudian kita lanjutkan Dr. Maksi ke Raihan dari Tempo. Kenapa temuan 1 kasus di Aceh menyebabkan Kemenkes menetapkan KLB? Apakah hal tersebut menyebabkan potensi munculnya kasus lain yang belum terdeteksi? Jika iya, provinsi mana saja selain Aceh yang sudah terkena virus polio ini? Ya, tadi beberapa slide sudah disampaikan oleh Dr. Maksi. Silakan Dr. Maksi. Ya, jadi dari Tempo, jadi dasarnya tadi kita ini 2014 sudah mendapat sertifikat eradikasi polio. Jadi seluruh dunia, negara manapun sebelum 2026 dunia akan mendeklar itu betul-betul surveillance AFP yang lumpuh layu itu dilaporkan apapun penyebabnya.
nanti diperiksa. Dan kebetulan kita 2018 dapat di Papua masih tipe 1 dan 2020 ini di Aceh. Jadi satu kasus itu harus dinyatakan KLB. Karena ini dunia dan Indonesia sudah menyatakan eradikasi. Tapi ternyata masih ada virus polio liar yang ada. Gitu. Apalagi tipe 2. Tipe 2 ini dianggap sudah eradikasi. Makanya yang pemberian OPV dulu TOPV, sekarang BOPV, bivalen. Bivalen itu nggak ada lagi untuk anti virus yang dilemahkan. Yang tipe 2 dianggap sudah nggak ada lagi. Tapi ternyata surveillance kita bagus, sehingga nanti intervensinya akan memberikan NOPV. Jadi ada polio yang kebetulan itu ada di Bio Farma, dan itu penggunaannya harus kita minta izin WHO, yakin betul. Karena kita sudah eradikasi, ya, ternyata masih ada virus polio, itu izin WHO untuk menggunakan vaksin itu. Dan kita produksi kebetulan dari Bio Farma. Ya, Dr. Maksi, terima kasih. Bilang KLB. Ya. Ya, satu saja dari tetapkan sebagai KLB ya. Baik, terima kasih Dr. Maksi. Kami lanjutkan dari Intan Kompas Cetak. Harian Kompas. Yang nomor 1 tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maksi. Kita mungkin masuk ke pertanyaan nomor 2. Saat ini apakah artinya perlu dilakukan ORI polio di Aceh atau di seluruh wilayah Indonesia? Tadi kalau yang di Aceh sudah disampaikan oleh Dr. Maksi akan dilakukan 2 kali ya dok ya. Apakah seluruh Indonesia? Itu yang pertanyaan yang nomor 2. Nomor 3, KLB ini apakah dampak dari pelayanan yang sempat tertutup di masa pandemi atau ada faktor lain? Nah, yang keempat, bagaimana cakupan imunisasi lain? Itu dok. Ya, jadi kalau bagus sekali nih pertanyaannya, apakah ORI ini cuma Aceh? Itu saat ini responsnya di Aceh. Kita tahu bersama, kita baru melaksanakan BIAN, Bulan Imunisasi Nasional. Itu salah satu yang kita kejar, imunisasi kejar adalah semua antigen termasuk polio, baik tetes maupun IPV. Nah, yang kita akan kejar terus imunisasi rutin itu IPV. IPV ini karena sangat rendah sekali. Karena untuk mempertahankan dan melakukan eradikasi di dunia ini kombinasi 2 ini, OPV maupun IPV. Tidak mungkin kalau cuma OPV. Jadi IPV ini betul-betul ini harus dikejar. Dan dia lakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, melalui BIAN. BIAN kita lakukan lalu, tapi memang ya ini masa pandemi, untuk luar Jawa ya cakupannya yang tidak mencapai target untuk BIAN ini. Mungkin ada data yang bisa disampaikan dok secara kasarnya, atau ada data pendukung lain yang nanti bisa dibagikan kepada teman-teman jurnalis untuk capaian vaksinasi yang lain. Ya, tadi untuk antigen yang lain, tahun 2022 ini kita alhamdulillah kita kayaknya bangkit ya, untuk imunisasi dasar lengkap itu kita capai target. Sampai dengan setiap bulan itu kita capai target. Mudah-mudahan 2022 ini untuk IDL, imunisasi dasar lengkap, itu akan capai target di 2022. Dan ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa kalau imunisasi jenis antigen apapun yang tidak capai target, apalagi 2-3 tahun berturut-turut, kita tinggal tunggu waktu untuk panen KLB. Kita sudah terbukti kan difteri yang tahun lalu itu banyak yang meninggal itu di Kalimantan Barat. Ya, jadi kita tinggal menunggu. Ya, KLB campak udah di mana-mana. Karena memang 2 tahun ini gap temuan imunisasi itu baik IDL maupun imunisasi taman itu banyak tidak capai target. Mungkin nanti Bu Prima bisa share presentasi kami terakhir ke Pak Menteri, cakupan IDL maupun imunisasi tambahan. Bisa share ke teman. Baik, Dr. Maksi, terima kasih. Kami rutin tiap bulan saya menyurat ke daerah, dan Pak Menteri tiap 3 bulan
menyurat ke bupati dan gubernur, dan itu efektif ternyata. Ya, imunisasi kita memang harus kita gerakkan untuk ke pemerintah daerah sehingga kita terhindar daripada KLB, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau dikenal dengan PD3I. Baik, terima kasih Dr. Maksi. Itu Mbak Intan, jawabannya lengkap sekali. Nanti ditambahkan dengan data-data yang mungkin kita siapkan. Baik, kita lanjutkan Dr. Maksi ke Kelawa dari inews.id. Seberapa besar vaksinasi polio bisa mencegah kelumpuhan? Manfaat vaksin tentunya. Secara umum, polio di Indonesia menyerang pada usia berapa ya Pak? Usia berapa yang paling rentan? Itu yang nomor satu, Pak Maksi. Yang kedua, adakah gejala khasnya dari polio dan bagaimana pencegahannya? Terima kasih, Dr. Maksi. Silakan. Ya, jadi saya mulai dari pencegahan. Pencegahan sudah pasti satu-satunya vaksin polio. Apa dampaknya? Besar sekali. Dulu saya masih zaman puskesmas, itu namanya AFP yang lumpuh banyak. Dan makin lama, apalagi tahun 2014 kita dinyatakan eradikasi, sehingga 2014 tadi yang dapat satu kasus kemarin di Papua tinggal satu, Aceh yang ini satu, tapi satu kita harus bilang KLB karena kita udah eradikasi. Jadi ternyata masih ada virus polio liar. Jadi kalau semua divaksin anak-anak kita mendapat polio lengkap, OPV-nya 4 kali dan 2 kali IPV-nya, itu saya sangat yakin kita 2026 itu eradikasi. Nggak ada virus liar lagi yang ada. Jadi sekalipun nanti OPV itu kan di pencernaan, begitu dia kan dilemahkan. Dia keluar melalui feses, kita intervensi lingkungan harus bersih, sering cuci tangan. Tapi kalau anak-anak juga semua sudah punya kekebalan, ya sudah punya kekebalan kelompok, ya sekalipun masih ada virus liar itu masuk ke tubuh, dia bisa lawan. Ya, saya kira itu ya. Jadi sekali lagi yang menentukan sekali cakupan imunisasi. Itu murah, sangat murah cakupan imunisasi kita. Itu investasi tuh anak-anak ke depan, itu sebenarnya investasi yang murah, tapi bagaimana mendapatkan anak-anak kita sehat jadi generasi penerus bangsa. Iya. Dr. Maksi, terima kasih telah dijawab seluruhnya dari pertanyaan yang masuk ke dalam Zoom ini, dan tentu terima kasih juga buat teman-teman yang telah mengikuti di kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Ada satu pertanyaan atau ini sedang diketik oleh Faras. Baik, pemirsa, baru saja kita simak konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kali ini dilakukan oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, yaitu Maxirein Rondonuwu, yang dilakukan sejak tadi sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Bahwa satu hal yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hari ini mengumumkan KLB polio, sebab sudah ditemukan satu kasus polio, virus polio tipe 2 di kawasan Kabupaten Pidi Aceh, dan yang menderita sakit polio ini adalah seorang anak berusia 7 tahun 2 bulan. Ini terdeteksi tanggal 6 Oktober, kemudian mulai mengalami kelumpuhan onset tanggal 9 Oktober 2022, kemudian 18 Oktober ini masuk ke RSUD, kemudian 4 hari berikutnya diambil spesimennya untuk kemudian dikirim ke provinsi tanggal 25, dan tanggal 27 Oktober ini diterima di Jakarta dan terus dilakukan pengolahan sampai dengan tanggal 10 November hasil sequencingnya menunjukkan bahwa anak berusia 7 tahun 2 bulan tersebut positif polio tipe 2. Dan tadi Maxirein Rondonuwu juga menjelaskan bahwa setiap penemuan satu kasus polio saja ini akan statusnya langsung KLB. Tadi di awal konferensi pers disampaikan oleh Maxirein Rondonuwu, virus polio ini memang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, utamanya bagi anak-anak yang belum menjalani imunisasi. Penularannya melalui 2, yaitu feses dan juga oral. Ini terkait kebersihan, kebiasaan hidup bersih di masyarakat, pemirsa.
Kemudian virus polio ini berkembang di saluran pencernaan, kemudian menyerang sistem saraf sehingga kekuatan otot ini kemudian melemah, kemudian otot ini akan berkurang, menyusut begitu dan lama-lama otot ini mengecil dan tidak bisa lagi berfungsi sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan. Sementara untuk masa inkubasi sendiri tadi disampaikan yaitu antara 7 sampai dengan 21 hari. Maxiren Rondonuwu tadi juga menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya polio pada anak-anak ini adalah dengan melakukan imunisasi polio lengkap dan juga menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sebetulnya pemirsa, Indonesia ini sudah mendapatkan sertifikat bebas polio pada tahun 2014 atau eradikasi polio. Kemudian seiring berjalannya waktu, seperti yang kita baru saja dengarkan, yaitu tanggal 19 November 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali menetapkan adanya KLB polio. Dan Indonesia bukan satu-satunya negara, pemirsa, yang mengalami KLB polio di tahun 2022, karena sebelumnya di tanggal 15 November 2022 sudah ada 15 negara lainnya yang sudah melaporkan ada temuan kasus virus polio tipe 2, sehingga ini praktis menjadikan Indonesia menjadi negara ke-16. Pemirsa, demikianlah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penetapan status KLB polio di Indonesia sampai dengan saat ini. Harapannya adalah jika imunisasi terus dilakukan secara maksimal di setiap tahunnya, maka diharapkan tahun 2026 Indonesia akan eradikasi polio atau kembali berstatus bebas polio. Breaking News Metro TV berakhir di sini. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.